Nah, demikian Bapak Ibu semua, Pak Moderator, Pak Asep, Pak Suryanto selaku MC, keynote speak yang bisa kami sampaikan dari Prof. Beni, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat, baik itu dari peserta pelatihan maupun bagi kita semua. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparannya, atas penjelasannya, penegasannya sangat terang sekali bahwa tadi yang disampaikan oleh Bapak Audi Murfi terkait dengan bagaimana pengaturan sumber daya alam menurut konstitusi maupun undang-undang yang tadi dijelaskan ada 12 peraturan undang-undangan mengatur terkait dengan sumber daya alam. Juga Pak Audi sudah menjabarkan dengan sangat gamblang bagaimana peran Mahkamah Konstitusi selaku negatif legislasi yang memberikan tafsir terhadap undang-undang dasar yang tafsirnya memiliki kekuatan mengikat terhadap secara nasional gitu. Baik Pak, kami ingin mempertanyakan barangkali ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berdiskusi langsung, apakah diperkenankan Pak? Ya, silakan Pak. Mungkin. Baik, terima kasih sebelumnya Pak atas kesediaannya Pak. Terima kasih. Baik, kepada peserta pelatihan pada siang hari ini baru saja kita dengarkan bersama pemaparan dari Bapak Sekretaris BBHN Pak Audi Murfi terkait dengan tadi aspek-aspek hukum, kemudian terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, juga terkait dengan bagaimana tata kelola sumber daya alam yang berlandaskan pada konstitusi dan hukum. Saya akan langsung memberikan kesempatan kepada para peserta, Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa dan teman-teman sarjana yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk mengajukan secara langsung atau melalui kolom chat. Silakan. Baik. Assalamualaikum Pak, mau bertanya Pak. Ya. Waalaikumsalam, silakan secara langsung Pak. Pak, saya Bagus Sugeng Prayitno dari Balikpapan Pak, Kalimantan Timur. Pak mau tanya, ini kan Kalimantan Timur ini lebih terkenalnya dengan pertambangan ya Pak ya. Yang mau saya tanyakan, kan banyak nih di beberapa sekarang memang saya tidak bergerak di bidang hukum, saya sarjana hukum, tapi saya bekerja tidak di bidang hukum, tapi saya di bagian surveyor. Di sini saya lihat kondisi di lapangan bahwa terjadinya penyelewengan hak-hak tanah adat gitu Pak, yang dikelola oleh pertambangan, tetapi masyarakat sekitar pertambangan itu tidak hingga 50% mendapatkan ini Pak manfaatnya gitu. Apakah ada dampak apakah bisa dilakukan secara konstitusi atau kita melakukan mediasi kepada Pemda setempat Pak? Ya. Boleh saya langsung ya Pak ya. Ya. Jadi memang ini adalah soal saya rasa kejadian bukan saja kejadian yang terjadi di Kalimantan Timur. Jadi misalnya juga soal-soal pertambangan, soal-soal perkebunan. Jadi terjadi juga di provinsi lain ketika hak tanah rakyat itu dilakukan penguasaannya, dikelola oleh sebuah perusahaan yang kemudian juga melanggar hak-hak rakyat. Nah sebetulnya kan yang penting ketika pengelolaan sumber daya alam itu, sumber kekayaan
negara itu juga harus melibatkan untuk masyarakat rakyat yang berada di sekitarnya. Artinya itu mereka melibatkan rakyat dan tentunya penguasaan tadi, pengelolaan itu juga untuk semaksimal mungkin memberikan kemakmuran kepada rakyat yang berada di sekitarnya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Nah, terutama tentunya tadi yang disampaikan oleh Mas Bagus tadi. Nah, tentu kita memberikan beraudiensi dulu dengan pemerintah daerah karena soal perizinan ini kan tetap ada kadang-kadang di daerah ini, kemudian juga baru di pusat. Nah, kita coba pendekatannya soal bagaimana penyelewengan yang dilakukan oleh badan usaha bidang usaha ini. Kita coba mediasi saja dulu. Nah, yang kemudian kalau misalnya pun itu tidak mendapat titik temu, nah baru kita melakukan pengadilan. Jadi melalui pengadilan bagaimana terkait. Juga tentunya berkoordinasi dengan kementerian yang terkait soal misalnya tadi kalau di Kaltim soal pertambangan ini. Jadi kita mencoba dulu aspirasi rakyat ini dicoba disampaikan dulu baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat yang tentunya yang memberikan izin. Ini bagaimana sebetulnya hak-hak rakyat ini mereka dilanggar. Nah, tentu nanti akan dilihat apakah benar nanti yang disampaikan oleh pengaduan oleh masyarakat ini apakah benar atau tidak. Jadi kalau benar, ini tentu harus diberikan sanksi kalau menurut saya. Kalau memang itu melanggar hak rakyat yang tidak mempedulikan untuk kemakmuran rakyat yang berada di sekitarnya. Tapi upayakan dulu kita melakukan mediasi, baik dengan perusahaan maupun kepada pemerintah daerah, sehingga nanti benar-benar ini sesuai dengan peraturan perundangan. Tadi kan saya pikir ada 12 kan, ada 12 tadi soal mengaturnya ini. Nah, kalau misalnya soal pertambangan ada undang-undang pertambangan. Nah, mereka perusahaan harus memenuhi persyaratan ini di dalam undang-undang ini. Nah, salah satunya mungkin harus melibatkan juga dengan masyarakat yang ada di sekitar. Ini yang kadang-kadang kalau di negara kita lihat ada sering sengketa. Kebetulan saya kan dari Provinsi Riau itu kan ada perusahaan perkebunan kelapa sawit misalnya kan. Nah, perkebunan kelapa sawit ini yang kemudian kadang suka bentrok dengan hak-hak tanah ulayat. Nah, ketika tanah mereka diambil tanpa sesuai dengan aturan, nah ini yang jadi gejolak-gejolak. Kemudian ini juga pertambangan lainnya di provinsi, banyak di negara kita yang seperti itu. Jadi menghadapi hal ini yang saya pikir harus kita sikapi dengan yang seadil-adilnya. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Pak bisa tambah satu lagi Pak? Ya boleh Pak. Pak gini, saya kan saya surveyor ini di suatu perusahaan. Ini saya lihat bahwa para putra daerah itu tidak di semua kabupaten kota Pak ya. Ada di beberapa kabupaten kota itu sampai udah males Pak, ibaratnya ada yang memang perusahaan-perusahaan itu berkontribusi untuk daerah, tetapi mereka tidak memanfaatkan putra daerah Pak untuk bekerja di perusahaannya. Jadi rata-rata yang didatangkan itu yang dari kabupaten lain atau dari provinsi lain, pokoknya dari luar kota kebanyakan. Makanya saya temukan permasalahan problem yang terjadi di masyarakat itu, masyarakat sampai males untuk kalau pada saat ada perekrutan, karena pada saat mereka mendaftarkan diri sebagai tenaga kerja itu tidak direspek dengan baik gitu, lebih yang tidak putra daerah itu tidak diutamakan gitu. Jadi rata-rata yang bekerja itu orang rantauan semua Pak, di luar dari putra daerah itu. Jadi putra daerahnya lebih ke aspek-aspek lain gitu. Jadi kayak bertani, jadi pengusaha itu sih. Jadi ibaratnya nasib-nasib generasi penerusnya anak-anak mereka sekarang ini belum, maksudnya kalau jadi lebih banyak kerja di luar Pak gitu mereka.
Jadi tidak kerja di kabupatennya yang memang punya sumber daya pertambangan, kelapa sawit gitu, karena mereka susah untuk kerja. Apakah kita harus melakukan konsolidasi lagi, mediasi juga melalui disnakernya, Pak? Ya, ya. Jadi begini, memang ini soal juga dengan undang-undang otonomi daerah, soal putra daerah. Nah, yang penting saya pikir soal kompetensi, kemampuan sumber daya manusia. Jadi kalau memang kriteria standar standar keahlian yang memang dibutuhkan sudah ada di daerah itu yang memenuhi syarat, ada kompetensinya memenuhi syarat, maka diutamakan yang putra daerah. Tapi kalau seandainya kompetensi keahliannya tidak memenuhi syarat yang dari putra daerah, jadi tidak melanggar juga kalau dia mengambil dari daerah lain. Nah, terkecuali kalau kompetensinya, kemampuan, keahlian sumber daya manusia yang ada di sekitarnya itu memenuhi syarat. Tapi sudah ada yang memenuhi syarat, tapi kemudian itu tidak digunakan, mengambil dari daerah lain. Nah, itu yang saya pikir tidak boleh. Sepanjang putra daerah yang memenuhi syarat keahlian dan kemampuannya, maka mereka seharusnya diprioritaskan untuk dapat bekerja pada suatu perusahaan. Kecuali yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang saya rasa bisa dialihkan untuk dicarikan di tempat lain yang benar-benar ahli. Nah, mereka lebih mampu bisa memang ahli di bidangnya yang bisa berguna bagi perusahaan. Nah, tapi bagi mereka yang dari putra daerah tadi memang kompetensi keahliannya dia memang sudah memenuhi syarat dan ahli mampu, nah, ini kapabilitas, jadi mereka seharusnya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Kecuali kalau tidak ada. Kalau tidak ada baru ke daerah lain. Saya pikir itu Pak Bagus. Ya, makasih Pak ya. Ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan pertanyaannya juga. Kemudian sudah ada penanya lain yaitu Bapak Muhammad Saleh. Apakah Bapak Muhammad Saleh bersama kami? Ya, silakan bersama langsung Pak. saja menyampaikan Pak. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak, Sekretaris BPN. Saya dari IAIN Ambon. Tadi kesempatan pertama tadi dari BPHN juga telah memaparkan, namun yang disajikan oleh Bapak tadi menarik, karena ini sudah masuk di substansi materi bagaimana mengkombinkan antara sebuah produk regulasi dikaitkan dengan masalah SDM yang ada. Gini Pak, secara praktiknya yang kami temukan di Maluku, itu kebanyakan produk hukum yang diciptakan atau dibuat oleh para permakasa, dalam hal ini baik pemerintah daerah, kabupaten kota yang ada, itu banyak produk yang berkaitan dengan pertambangan ini itu sebatas hanya konseptual secara umum. Eksekusinya itu dia di keputusan Pak, blade. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana ketika produk pengaturan, produk di dalam peraturan daerah itu tidak memuat secara umum, tapi rujukan untuk memberikan izin itu dia lebih berkiblat kepada peraturan Menteri Energi, peraturan-peraturan yang di atasnya. Nah, sehingga kemudian kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dan memberikan izin itu berupa keputusan. Nah, kalau dalam bahasa orang Kementerian Hukum dan HAM atau para perancang itu istilahnya legislasi semu. Nah, tetapi yang menjadi polemik di sini di masyarakat yang terjadi ketika terjadi kerusakan lingkungan dan sebagainya, ada sebuah konflik batin yang terjadi, konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Yang menjadi soal adalah seakan-akan negara dalam tanda kutip lewat keputusan yang diberikan, lewat izin yang diberikan itu bernutup mata. Yang terjadi adalah yang terpelihara oleh negara itu adalah antara rakyat dengan para penambang atau pemilik perusahaan tambang. Nah, menjadi pertanyaan saya di sini, sebetulnya bagaimana semestinya negara itu berfungsi untuk mendudukan keadilan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, sehingga energi yang dikelola itu memang berguna bagi masyarakat secara utuh. Tidak negara memberikan peluang kepada para pebisnis, para penambang, atau para perusahaan, kemudian memberikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Negara malah hanya diam. Nah,
Yang terjadi kan mestinya jalurnya itu pencabutan SK atau pencabutan izin. Tapi yang terjadi kebanyakan tidak berupa pencabutan izin. Yang terjadi itu kebanyakan itu hanya berupa penyelesaian secara internal negosiasi antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat. Ini yang menjadi polemik, Pak. Saya pikir ini pertanyaan ini menjadi catatan agar dari Kementerian Hukum dan HAM juga di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka pembinaan hukum, masalah-masalah SK pertambangan itu juga menjadi sebuah hal yang sangat penting, Pak. Karena ketika masalah pertambangan mereka tidak akan berbicara soal peraturan gubernurnya, peraturan daerahnya, tapi masalah yang terjadi adalah dalam tataran eksekusi itu adalah keputusannya. Mungkin itu Pak yang menjadi pertanyaan dan masukan saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muhammad Saleh. Ini saya pikir apa yang jadi banyak soal pengelolaan sumber alam ini, kemudian dengan putusan yang kemudian menjadi merugikan rakyat. Nah, jadi makanya kita lihat sering terjadi bentrok antara rakyat, masyarakat dengan perusahaan pertambangan. Ya kan? Contoh misalnya dengan privat misalnya, ya kan? Nah, ini kemudian terjadi gejolak-gejolak yang tidak diinginkan. Nah, sebetulnya bagaimana peran negara? Nah, tadi saya sampaikan ada 5 mandat yang diberikan oleh negara kepada pemerintahan negara. Bagaimana kaitan dengan ini? Ini adalah soal pengawasan. Jadi negara, pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam kita. Apakah ini benar-benar untuk kemakmuran rakyat kita sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, atau hanya untuk menguntungkan kepentingan golongan tertentu, ya kan? Nah, ini yang harus kita lakukan pengawasan. Kalau mereka melanggar aturan baik di undang-undang, misalnya undang-undang pertambangan, nah ini haruslah tentunya dicabut, ya kan? Harus. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi kan nego seperti ini yang sebetulnya. Nah, harus kita kembalikan lah. Ini kesadaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah benar-benar bahwa ini adalah untuk soal-soal kemakmuran rakyat. Nah, ini kita, tentu pemerintah daerah juga tentunya yang melakukan pengawasan terkait ini soal pengelolaan sumber daya alam. Ketika ada perusahaan yang melanggar aturan undang-undang pertambangan, ini dicabut atau melakukan digugat melalui pengadilan. Nah, ini saya rasa hal yang sangat penting, sehingga nanti benar-benar pengelolaan sumber daya alam ini adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Ya, peran negara bagaimana? Tadi mandat tadi. Karena sampaikan dalam 5 soal pengelolaan, soal fungsi kebijakan, bagaimana pengurusan, bagaimana pengaturan, bagaimana pengelolaan, bagaimana termasuk juga fungsi pengawasan. Nah, kelima mandat yang diberikan inilah sebetulnya pemerintah dan kita bersama untuk bisa mengawasi bersama-sama. Sehingga tadi saya sampaikan Pak Saleh tadi, saya pikir mungkin ada hal yang memang itulah kenyataan yang kita temui saat ini di tengah-tengah masyarakat. Jadi tentunya fungsi pengawasan ini harus benar-benar diterapkan, ya kan? Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Saya rasa itu Pak Saleh, mohon maaf. Terima kasih Pak Saleh atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Audi atas jawabannya. Kemudian ada penanya lagi, yaitu Muhammad Bayu Firmansyah, yang dalam kolom saya bertanya, beliau menanyakan bagaimanakah cara yang tepat dalam membentuk aspek-aspek yang harus termuat dalam perundang-undangan yang akan lahir. Nah, baik. Silakan Pak langsung. Jadi Pak Firmansyah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana soal yang harus diperhatikan di dalam menyusun sebuah peraturan perundangan. Jadi saya pikir tentunya kita mengacu kepada undang-undang, kan kita menganut lex specialis derogat de lex federale. Artinya undang-undang yang berada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang yang berada di atasnya. Jadi termasuk misalnya bagaimana peraturan daerah soal pertambangan, ya kan? Ini tentunya harus mempedomani kepada undang-undang yang berada di atasnya. Baik itu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik kita, Dasar Negara Republik kita maupun undang-undang, misalnya soal pertambangan. Peraturan daerah terkait dengan pertambangan. Ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kenapa saya katakan demikian? Maka nanti undang-undang atau peraturan daerah itu nanti bisa dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Agung misalnya. Karena bertentangan dengan undang-undang. Apalagi undang-undang. Kalau undang-undang ini bertentangan dengan Undang Dasar Negara kita, maka bisa diajukan judicial review juga ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana diuji? Apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan Undang Dasar Negara kita MK kan? Nah, kemudian makanya ada putusan-putusan MK. Termasuk juga dengan peraturan daerah. Kalau peraturan daerah tentu dia harus bersesuai dengan undang-undang yang berada di atasnya, undang-undang pusat, misalnya undang-undang pertama. Maka kemudian kita lihat terutama di keuangan, Kementerian Keuangan ada kemudian peraturan daerah yang kemudian dicabut, ya kan? Karena dibatalkan, karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berada di atasnya, undang-undang tentang keuangan negara misalnya. Nah ini juga, jadi ketika menyusun ini semua, maka undang-undangnya yang terkait harus menjadi pedoman, sehingga nanti kita menyusun itu materinya yang diatur tidak bertentangan dengan materi yang diatur di dalam undang-undang, undang-undang yang berada di atasnya. Saya rasa itu Pak Firman yang yang sudah mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak MC, Pak Suryanto. Jawaban dan juga pertanyaannya Pak Firman. Kemudian di belakang Pak Firman ada Ibu Ida Hamidah yang ingin mengajukan pertanyaan. Selamat siang Ibu Ida Hamidah, apakah masih bergabung dengan kami? Ibu Ida Hamidah, selamat siang. Oh, rupanya sudah tidak bergabung. Baik, barangkali ada dari peserta yang lain yang mengajukan pertanyaan kepada Bapak Sekretaris. Kami persilakan. Pak Aswaluddin, silakan langsung saja mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris BPHN, saya ingin mempertanyakan Pak mengenai izin pertambangan yang diberikan oleh perusahaan. Namun hingga saat ini belum dilakukan penambangan oleh perusahaan tersebut. Bahkan sudah puluhan tahun yang dikuasai lahan ini sampai puluhan ribu hektar. Hingga saat ini tapi belum ada action yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang jadi pertanyaan kami di sini, apakah izin dari perusahaan ini bisa dicabut dan masyarakat bisa mengolah lahan yang selama ini dikuasai oleh perusahaan tersebut? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Aswaluddin. Jadi soal izin pertambangan ini kan tentunya pemerintah juga, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ketika mengeluarkan izin juga ada aturan, ada prosedur, ya kan? Harus dilihat dulu mungkin ada studi kelayakannya atau seperti apa ketika itu diberikan izin. Nah kemudian sepanjang pre-izin itu belum diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan pertambangan tadi, maka dia tidak mempunyai hak untuk mengelola, mengerjakan pengelolaannya, pertambangannya ini sebelum ada izin. Jadi sepanjang izinnya belum dikeluarkan oleh pemerintah, maka rakyat, masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kecuali nanti sudah ada izinnya kepada perusahaan tertentu, tentu ada alasan-alasan pertimbangan yang kuat. Tentu ada ketentuan-ketentuan persyaratan sebagaimana di pengaturan di dalam undang-undang terkait yang harus memenuhi persyaratan. Artinya perusahaan harus mematuhi aturan perundangan yang berlaku. Ya kan? Bagaimana soal pengelolaannya, bagaimana soal bagi hasilnya, ya kan? Bagaimana soal kemakmuran rakyatnya, ya kan? Nah, berapa lama ini dikelola. Nah, sepanjang itu harus dipatuhi, kemudian dikeluarkan izin, baru bisa
perusahaan itu melakukan operasional, bisa beroperasional dengan pengelolaan sumber daya alam yang terkait. Tapi sepanjang belum ada izin, maka masyarakat, rakyat dan seluruh bisa memanfaatkan itu semua. Jadi tergantung izinnya. Kecuali tadi yang tadi disampaikan, karena izin sudah ada, sudah dilakukan pengelolaan sumber daya alam, kemudian terjadi konflik-konflik, ya kan? Nah ini yang harus kita lihat. Nah fungsi negara kalau begini, artinya kita tidak bentrok, ini adalah kewajiban kita, pemerintah negara untuk melakukan pengawasan sekaligus menyelesaikan sengketa-sengketa antara masyarakat, rakyat dengan perusahaan-perusahaan pertambangan. Karena ini kenapa saya katakan tadi sudah disebutkan di pasal 33 itu bahwa memang semata-mata bumi, tanah, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini yang kadang-kadang yang sering kita temukan masalah. Ini yang harus diselesaikan oleh Pak. Ya. Mengenai perusahaan ini, Pak, perusahaan ini sudah mendapatkan izin. Bahkan perusahaan tersebut menguasai objek sudah puluhan tahun. Bahkan ribuan hektar yang sudah dikuasai. Kemarin masyarakat sempat menuntut jika memang perusahaan tersebut tidak bisa mengolah atau belum mau mengolah lahan tersebut, masyarakat minta untuk masyarakat yang mengolah, atau bisa jadi perusahaan atau pemerintah daerah yang mengolah lokasi tersebut. Namun hal ini tidak juga dilakukan. Bahkan kemarin mereka berdalih bahwa dia lagi proses untuk membuat smelter. Itu sudah berlarut, sudah lama juga, bahkan ini sampai saat ini belum ada realisasi segitu, Pak. Begini. Ya, makasih Pak Suri. Rupanya ini izinnya perusahaan ini Pak berada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Pak. Ya. Kan PT Pale. Ya. Jadi memang ini Pak. Jadi izinnya sudah ada, tapi tidak dikelola. Artinya belum operasional perusahaan. Nah, waktunya sudah lama, kemudian ini rakyat menunggu, ya kan? Karena kenapa dibiarkan begitu saja? Saya rasa ini harus dikomunikasikan Pak Aswaudin ke pemerintah daerah. Tentunya ada aturan-aturan, kalau izinnya ini kemudian tidak dimanfaatkan, tidak operasional, akan bisa batal saja, dicabut aja izinnya oleh pemerintah. Jadi saya pikir kembali ke pemerintah daerah, Pak. Karena kondisi yang tahu persis itu kan pemerintah daerah yang langsung melakukan pengawasan. Kalau mereka diizinkan sudah lama, sudah bertahun-tahun tapi tidak dimanfaatkan sumber daya alamnya untuk kemakmuran rakyat, ini kan izin bisa ditinjau ulang. Apakah diberikan izin kepada perusahaan lain atau dicabut, atau untuk sementara ditunda dulu, ya kan, kembalikan kembali kepada masyarakat atau rakyat yang bisa memanfaatkan sumber daya alam. Tapi semata-mata nanti tentunya untuk kemakmuran rakyat yang seluas-luasnya, terutama di daerah-daerah yang sekitarnya. Jadi ini tolong dikomunikasikan ke pemerintah daerah, harus ada masyarakat yang juga melakukan pengawasan. Kalau izin ini sudah lama kenapa tidak dilakukan di operasional, perusahaannya tidak operasional? Kan sayang dong, tidak dikelola. Nah ini perlu dipertanyakan nanti bagaimana pertanyaan jawaban pemerintah daerah. Mungkin ada pemerintah daerah punya alasan kenapa ini saya tidak. Ya, saya rasa itu. Dia pun dikabarin juga. Terima kasih kepada Pak Aswaluddin dan juga terima kasih kepada Bapak Sekretaris atas jawaban yang sudah disampaikan. Kemudian di belakang Pak Aswaluddin ini ada yang menyampaikan di kolom chat pertanyaan dalam hal pertambangan terkait tambang yang tidak sesuai SOP atau ilegal yang merupakan atau dapat mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat, bagaimana tanggapannya terkait sanksi pidana yang tidak memiliki ketentuan minimal atau pada intinya bagaimana sanksi pidana terhadap tambang ilegal yang beroperasi di dalam gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini Yanto sudah menyampaikan tadi menyimpulkan yang jadi masalah ketika perusahaan itu tidak mengelola pertambangan yang tidak baik. Nah ini bagaimana sanksinya?
Ini kan sesuai dengan undang-undang. Kalau mereka melanggar ketentuan aturan, maka mereka tentunya ada sanksi. Bisa baik itu dipidana, pengurus perusahaannya, nah itu bisa lakukan pidana atau denda. Nah, ini kedua-duanya saya rasa bisa diberlakukan, terutama untuk lingkungan faktor-faktor merusak lingkungan hidup. Nah, ini yang kadang-kadang perusahaan yang kemudian ternyata misalnya soal limbah industri, ya kan? Ternyata limbah industri dari pabrik kemudian mencemari air yang berdampak kepada masyarakat. Ini bisa dilakukan gugatan kepada perusahaan yang melakukan hal tersebut. Nah, kemudian nanti bisa dilakukan baik itu dijatuhkan hukum pidana, melanggar undang-undang lingkungan hidup, juga bisa diberikan denda, sanksi. Jadi bisa sanksi pidana maupun sanksi denda kepada yang melanggar, terutama soal-soal lingkungan hidup. Ini yang banyak terjadi, saya lihat di tengah-tengah masyarakat, merusak lingkungan hidup, masyarakat menggugat ke pengadilan, kemudian bisa perusahaan tersebut diberikan sanksi baik pidana maupun denda, ganti rugi kepada masyarakat. Itu bisa saja dilakukan melalui jalur pengadilan. Baik Pak Suryanto, demikian Pak Suryanto. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian di belakang Pak penanya yang baru saja ada lagi penanya lain yang ingin menanyakan. Saya persilakan secara langsung. Oke, suara saya apakah terdengar, Pak? Ya, dengar. Halo. Ya, dengar Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Pak. Siapa? Pak Fuad ya? Pak Fuad ya? Pak Samsul, Pak. Oh, Samsul. Oke, Pak Samsul. Baik, mohon maaf tidak dapat menyalakan kamera terlebih dahulu karena lagi kurang sinyalnya, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih kawan-kawan PUSEP yang telah memberikan kesempatan, dan salam hormat juga kepada Bapak Sekretaris BPHN yang telah mengisi acara. Singkat saja Pak, saya Samsul Arifin dari Kalimantan, dan kebetulan juga merupakan praktisi hukum juga. Kalimantan mana nih? Kalimantan Timur kah? Selatan? Kalimantan Selatan, Pak. Selatan, Orang Banjar ya? Baik Pak, gini, kebetulan saya mengikuti secara intens terkait dengan pengujian Undang-Undang 3 tahun 2020 terkait dengan perubahan Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral. Ya. Nah, banyak sekali isu terkait dengan perubahan Undang-Undang Minerba yang saat ini sedang diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Banyak ada uji formil dan juga uji material. Dan salah satu dalam materi uji formil dan uji material di Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan struktur perubahan Undang-Undang 3 tahun 2020 tersebut. Nah, di Undang-Undang 4 tahun 2009 kurang lebih ada strukturnya 80% perubahan, akan tetapi itu bukan berbentuk perubahan, harusnya berbentuk undang-undang yang baru. Nah, itu secara teoritis mengenai status dari undang-undang tersebut adalah undang-undang pergantian, bukan undang-undang perubahan. Nah, itu salah satu isu yang paling menarik. Nah, pertanyaan saya, apakah hal demikian memang lumrah terjadi ketika di pemerintahan tersebut atau di pemerintahan di tingkat pusat, hal tersebut apakah lumrah terjadi dalam proses pembentukan hukum kita? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan isu yang ada dengan adanya keterlibatan dari salah satu elemen penting dalam penyusunan perundang-undangan, yaitu DPD. Nah, isu ini diuraikan dalam salah satu pemohon dalam persidangan. Pak, keterlibatan siapa tadi Pak? DPD Pak, Dewan Perwakilan Daerah. Oh, oke. Iya. Nah, keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah ini juga dipertanyakan Pak oleh salah satu pemohon di uji material di Undang-Undang 3 tahun 2020 tersebut, di mana keterlibatan DPD ini tidak terlibat sama sekali dalam proses penyusunan Undang-Undang
3 tahun 2020. Nah, hal ini menjadi polemik yang berkepanjangan karena selama ini DPD itu dianaktirikan, dalam arti ini pernah dibahas dalam mata Najwa juga, anak tiri Senayan. Nah, hal ini juga yang menjadi polemik berkepanjangan dalam proses penyusunan undang-undang kita. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mengingat undang-undang minerba ini serat akan kepentingan politik dan juga kepentingan perusahaan besar, apakah terindikasi menurut Bapak undang-undang itu memang undang-undang pesanan seperti itu? Itu saja dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Salam hormat kepada Bapak Sekretaris BPHN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Samsul Arifin. Sebetulnya kan inisiatif pengajuan rancangan undang-undang kan bisa berasal dari 3. Bisa dari pemerintah, mau DPR, dan bisa inisiatif dari DPD. Nah, tadi sampaikan Pak Samsul, kadang-kadang nih DPD ini dianaktirikan, ya kan gitu. Jadi ini adalah kesepakatan politik. Nah, makanya tadi saya bilang karena undang-undang itu adalah produk politik, nah, maka isi materinya juga memang syarat dengan kepentingan politik. Nah, ini saya pikir. Jadi memang kadang-kadang ada juga yang pesanan dari pengusaha, bagaimana nanti mereka yang bisa mengambil keuntungan dari produk-produk hukum. Nah, ini yang saya pikir kembali kepada kita semua, untuk apakah memang kita untuk mementingkan nasionalisme kita, nasional kita, atau hanya untuk mementingkan golongan-golongan tertentu. Nah, ini kadang-kadang pesan-pesan ini yang politik yang kemudian memang kadang-kadang muncul di peraturan perundangan kita, di wajah-wajah produk peraturan perundangan negara kita. Ya, ini yang kemudian ada titipan politik, ya kan. Jadi untuk memberikan keuntungan segelintir orang. Nah, ini kembali kita pemerintah, pada negara kita, supaya memang ini harus kacamata dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia, mata-mata untuk kepentingan bangsa kita seluruhnya. Jadi tidak ada kepentingan perusahaan tertentu semata-mata selain dari untuk kemakmuran rakyat. Nah, inilah yang sebetulnya kita hadapi. Mari kita membangun negara kita ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan semata-mata untuk kemampuan rakyat. Jadi yang penting itu dulu. Semata-mata untuk kemampuan rakyat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini pesan-pesan ini yang kita pikir. Kalau itu pesan-pesan politik itu adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat, untuk kepentingan rakyat, itu sih it's okay. Ya kan? Tapi ketika ada pesan-pesan politik yang kemudian untuk golongan-golongan tertentu, untuk kepentingan usaha semata, tanpa memperhatikan masyarakat, kepentingan masyarakat, hak rakyat, ini yang harus kita cegah. Nah, ini saya rasa itu Pak Samsul dari Kasel. Nah, oleh karena itu ketika ada undang-undang kemudian tidak sesuai dengan keinginan rakyat, ya kata tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka oleh karena itu undang-undang itu bisa ke judicial review, ke Mahkamah Konstitusi. Apakah benar undang-undang ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara kita atau tidak? Maka oleh karena itu kita lihat ada putusan-putusan MK yang kemudian mencabut pasal-pasal dari sebuah undang-undang ketika undang-undang itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan putusan MK itu adalah putusan final sifatnya. Jadi ini ketika pengajuan uji material ini, kalau memang rakyat merasa sebuah undang-undang merugikan hak-hak rakyat dan masyarakat, ini kan bisa diajukan diuji, ya kan, ke Mahkamah Persidangan melalui ke Mahkamah MK ketika kalau diuji dengan Undang-Undang Dasar Negara kita. Nah, kalau misalnya dia peraturan daerah, bisa juga kalau dia tidak sesuai dengan undang kita judicial review ke Mahkamah Agung. Saya rasa itu Pak Samsul.
Terima kasih Bapak atas jawabannya, uraiannya, terima kasih juga kepada Bapak penanya. Ada satu pertanyaan lagi Pak, satu pertanyaan Bapak Mawaki, saya persilahkan untuk langsung saja kepada Bapak Mawaki, apakah masih bergabung? Iya, halo. Silakan langsung Pak. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak, mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh para penambang-penambang Pak. Iya, kan begini Pak, sepengetahuan saya, perusahaan penambangan itu sebelum melakukan kegiatan penambangan kan ada kewajibannya perusahaan untuk membayar jaminan reklamasi Pak. Nah, Ya, jaminan reklamasi sesuai dengan bukaan penambangannya Pak ya. ya. Setelah pembayaran itu dibayar, kan berarti menjadi tanggung jawab si Kementerian SDM. Apakah itu dana jaminan itu dikembalikan ke perusahaan atau pemerintah yang mereklamasi kembali lahan tersebut, Pak? Ya. Makanya saya melihat ini perusahaan-perusahaan setelah lokasi penambangannya sudah tidak ada materialnya atau itu seperti mungkin nikel sudah habis isinya, dia meninggalkan lokasi tersebut. Tapi sampai seberapa lama itu tidak direklamasi. Jadi yang disalahkan itu perusahaan. Padahal di sini kan perusahaan sudah memberikan jaminan reklamasi ke SDM. Tapi pemerintah SDM tidak melakukan reklamasi. Jadi yang dititik beratkan salahnya ini di perusahaan penambangan atau di SDM, Pak? Ya itu Pak. Saya rasa memang saya pikir kedua-duanya juga masalah. Artinya gini Pak. Artinya ketika terjadi kerusakan lingkungan ini kan harus ada kewajiban untuk melakukan reklamasi. Iya. Contoh misalnya Pak, coba kita lihat ke Bangka Belitung, ya kan? Ketika pertambangan timah itu berhenti, kemudian bekas galian itu dibiarkan saja, iya. ya, dibiarkan oleh perusahaan, dibiarkan oleh pemerintah daerah, ini merugikan masyarakat. Kenapa? Merugikan masyarakat. Selain kerusakan tanah yang terjadi, dia juga bisa jadi sarang nyamuk, dan apa gitu kan, jadi berdampak merugikan masyarakat. Nah ini saya pikir haruslah merupakan kewajiban dari perusahaan. Kan perusahaan juga yang melakukan itu. Tapi izinnya oleh pemerintah daerah. Kenapa diizinkan kalau mereka kemudian tidak melakukan reklamasi? Jadi saya rasa yang pertama, kewajiban yang pertama adalah perusahaan. Karena perusahaan ini yang mengambil keuntungan, mengelola sumber daya alam dan mereka mengambil keuntungan. Dan setelah itu dilakukan, dibiarkan terjadi kerusakan, maka kewajiban si perusahaan untuk menormalkan kembali, mengkondisikan semula, sehingga tidak terjadi lagi kerusakannya merugikan kepada masyarakat. Jadi yang pertama sekali, yang bertanggung jawab adalah perusahaan. Yang kedua juga pemerintah daerah, saya pikir pemerintah daerah yang tahu dengan itu bisa dilakukan gugatan juga, kalau pemerintah daerah membiarkan. Ada kewajiban-kewajiban pemerintah daerah, karena kewajiban pemerintah daerah kan yang memberikan izin pengelolaan, ya kan? Nah ini saya rasa dua hal yang terkait antara si perusahaan dengan pemerintah yang memberikan. Tapi bagaimana Pak dengan jaminan reklamasi yang sudah dibayarkan di awal, Pak? Nah itu Pak, karena itu kan tidak sedikit Pak jaminan itu untuk reklamasi atau merelokasi kembali lahan tersebut. Nah kan ada uang jaminan. Ya, ada uang jaminan yang dibayarkan juga sebelum melakukan penambangan. Nah, sebetulnya uang jaminan reklamasi ini yang digunakan untuk menormalkan kembali kerusakan tadi, diperbaiki, kan kewajiban. Ya ini kalau memang uang itu berada dititipkan di pemerintah daerah, ya pemerintah daerah yang harus bertanggung jawab karena dia sudah menerima apa tadi reklamasi. Ya kan itu seharusnya begitu. Seharusnya nih Pak, seharusnya begitu. Iya.
Ya. Karena sudah. Berarti di titik berat untuk mereklamasi itu apabila perusahaan pergi kan tanggung jawabnya pemerintah daerah. Karena kan sudah ada uang jaminan. Iya, itu kan itu saya rasa itu konsekuensi pemerintah daerah. Artinya gini, dia sudah menerima uang jaminan. Uang jaminan, iya, reklamasi. Jaminan dia sudah terima, berarti dia sudah ikut bertanggung jawab risiko yang mungkin terjadi. Berarti kerusakan lingkungan selama ini kan berarti tidak kurang perhatiannya pemerintah daerah, bukan dari perusahaan, Pak. Iya, itu Pak. Nah, yang lebih parahnya lagi Pak, kerusakan itu terus berlanjut. Pemerintah daerah membiarkan itu. Akhirnya, kenapa saya berkata, akhirnya jaminan reklamasi, uang reklamasi itu tidak cukup lagi untuk membiayai kerusakan yang terjadi. Itu yang jadi masalah. Baik, terima kasih Bapak Mawaki atas pertanyaannya. Saya rasa sudah tadi sangat jelas dipaparkan oleh Bapak Sekretaris BPN. Baik, Bapak Sekretaris BPN, berhubung waktu sudah mendekati pukul 14.30, kami akan akhiri. Namun sebelumnya kami mohon izin untuk bisa berfoto bersama. Boleh, Pak. Kepada para peserta untuk menghidupkan kameranya. Akan saya hitung sampai hitungan ketiga untuk sesi foto. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Sekretaris BPN atas materi yang disampaikan, atas berbagai informasi yang baru yang kami dapatkan terkait bagaimana mekanisme sistem proses tata kelola sumber daya alam. Ya, mohon maaf juga Pak kalau ada hal yang kurang dan kami sampaikan permohonan dari Prof. Beni yang tidak bisa hadir, dan juga saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang yang sudah kami sampaikan. Kami berterima kasih Pak atasnya. Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa di seksi terakhir nanti, seksi keempat, ada satu materi lagi yang akan dibawakan oleh Bapak Ilham Putuhena tentang teknik dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian nanti akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Wirdan dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Langsung saja kepada Bapak Wirdan kami persilahkan. Izin ya Pak.